Shalom, selamat pagi sahabat inspirasi. Hari-hari ini dunia sedang diliputi dengan kegelisahan. Berita tentang peperangan dan krisis ekonomi seakan tidak pernah berhenti. Banyak orang hidup dengan satu perasaan yang sama, yaitu cemas. Cemas tentang hari ini, cemas tentang besok, cemas tentang banyak hal yang belum tentu terjadi. Di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan membawa kita ke satu peristiwa, yaitu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Jangan takut, rajamu datang. Pokok renungan kita hari ini adalah Yesus datang sebagai Raja yang membawa shalom, damai sejahtera yang sejati. Orang banyak saat itu bersorak, Hosana. Mereka berharap Yesus menjadi Raja yang berjaya secara politik, mengalahkan musuh, memperbaiki keadaan, mengangkat ekonomi bangsa. Tetapi Yesus datang dengan cara yang berbeda. Dia naik keledai, bukan kuda perang. Artinya jelas, dia tidak datang dengan kekerasan, tetapi justru membawa damai. Dia tidak datang untuk menguasai, tetapi untuk memulihkan. Dan pemulihan itu dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Seringkali kita berpikir, aku akan merasa tenang kalau masalahku sudah selesai. Tetapi kenyataannya, setelah masalah selesai, muncul masalah baru. Setelah ekonomi membaik, muncul kekhawatiran lain. Begitu situasi aman, hati tetap gelisah. Mengapa? Karena masalah terbesar bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Alkitab menyatakan bahwa Yesus datang membawa shalom, yaitu damai yang tidak tergantung situasi. Damai ini bukan tidak ada masalah atau hidup yang mulus. Damai ini adalah ketenangan di dalam hati, karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Seperti seorang anak kecil di tengah badai, dia mendengar suara guruh, melihat hujan deras disertai kilat. Tetapi dia tetap tenang karena berada di pelukan ibunya. Itulah shalom. Badai tidak hilang, tetapi ketakutan tidak lagi menguasai. Hari ini mungkin Anda memikirkan tagihan yang harus dibayar, pekerjaan yang tidak pasti, masa depan yang tidak menentu. Pikiran itu bisa berputar tanpa henti. Di titik itu, Shalom mengundang kita untuk berhenti sejenak dan berkata, Tuhan, Engkau Rajaku. Aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku. Shalom bukan datang karena kita mengerti, tetapi karena kita percaya. Dunia boleh berkata, kalau kamu tidak punya cukup uang, kamu tidak aman. Tetapi Shalom berkata sesuatu yang berbeda. Keamananmu bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa yang memelihara hidupmu. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kekurangan, tetapi Dia menjanjikan pemeliharaan. Shalom bukan berarti semua kebutuhan langsung terpenuhi, tetapi shalom berarti hati tidak dikuasai oleh ketakutan akan kekurangan. Kita selalu belajar berkata, Tuhan itu cukup bagiku. Shalom tidak ditentukan oleh jumlah yang kita miliki, tetapi oleh
kepercayaan kita kepada Raja kita. Firman Tuhan hari ini tidak berkata masalahmu akan hilang, tetapi berkata jangan takut, Rajamu datang. Dan Raja itu tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja yang datang dengan lemah lembut, membawa damai sejahtera di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Hari ini kami membawa semua kecemasan kami kepadamu, tentang hidup, masa depan, dan kebutuhan kami. Ajarkan kami hidup dalam shalom-Mu, tenang di dalam hati, dan percaya di tengah tekanan. Kami percaya Engkau memegang hidup kami, dan Engkau itu cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.